telinganya dipotong. Iya, 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 iya. Jadi menurut kata-kata kiasan, Iya. apabila sesuatu itu ditujukan untuk mengatakan aku tidak suka, Iya. maka dikirimlah sindiran. Sindiran, iya betul. Tapi sindirannya ini Pak memalukan bangsa. Iya, memalukan bangsa sekali. Kalau sindirannya memalukan diri sendiri atau memalukan sedikit orang, iya, iya, iya. itu mungkin bisa dimaafkan. Iya, iya, iya. Tapi sindiran ini Iya, iya. kepada lagi majalah lagi kepada Iya. Iya, jurnalis itu, jurnalis iya itu. Artinya jurnalis itu, wartawan itu suruh nutup telinganya. Atau telinganya dipotong. Atau kepalanya dipenggal nanti. Yang tikus. Tikus. Ya. Yang babi ini. Iya, iya. Sudah haram. Sudah menghina. Dan negeri ini kan negeri Islam. Iya, betul. Kalau di India itu kepala sapi. Itu penghinaan besar itu kepala sapi di India. Itu, ya. Inilah sebabnya Pak. Si pelaku teror ini. Iya. Haruslah berpikir internasional sedikit. Iya, iya. Kasihanlah kepada bangsa ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast TV Masumi. Saya Kang Mizan, Al-Mizan Ulfa. Dan pemirsa, kita sangat prihatin ya, atas teror yang dialami oleh rekan-rekan jurnalis kita di Tempo dapat kiriman kepala babi dan bangkai tikus. Nah ini sebenarnya bagi penguasa ini suatu tamparan, ya, suatu tamparan bahwa hak bersuara dari masyarakat yaitu terintimidasi. Nah, untuk membahasnya sudah hadir di studio kita, ya Dr. Wazri Afifi, ya, PhD di bidang etika kesehatan publik, dan waktu di Amerika Serikat dulu juga banyak menduduki berbagai jabatan. Terakhir pernah juga menjadi dosen di Malaysia. Assalamualaikum Pak Wazri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini teror kepala babi dan teror bangkai tikus ini gimana? Ini sangat mengganggu kita, sangat merisaukan kita sebagai jurnalis kita ini. Ya gimana ya, Pak? Jadi begini Pak. Kita kaji dulu. Ya. Apa makna dari pengiriman kepala babi dan diikuti oleh 6 tikus yang kepalanya dipotong. Waduh, itu teror sekali. Ya, di kepala babi ini potong enggak Pak? Telinganya. Telinga kepala babi dipotong, ya. Tikus bangkainya, kepalanya menjadi dipotong. Waduh, ini ancaman. Ini masalah Pak. Teror benar ini. Teror, ya sudah betul itu teror. Tapi terornya ini Pak, teror yang tidak beradab. Teror yang tidak beradab. Teror tidak Pak, teror sopan. Iya, iya. Tapi ini teror dah melampaui batas. Melampaui, sangat melampaui batas. Kita dengar berita. Iya, iya. Kepala babi yang dikirim itu bukan utuh. Iya. Telinganya dipotong. Iya, 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 iya. Jadi menurut kata-kata kiasan. Iya. Apabila sesuatu itu ditujukan untuk mengatakan aku tidak suka. Iya. Maka dikirimlah sindiran. Sindiran, iya betul. Tapi sindirannya ini Pak memalukan bangsa. Iya, memalukan bangsa sekali. Kalau sindirannya memalukan diri sendiri atau memalukan sedikit orang. Iya, iya, iya. Itu mungkin bisa dimaafkan. Iya, iya, iya. Tapi sindiran ini. Iya, iya. Kepada lagi majalah lagi kepada. Iya. Iya, jurnalis itu, jurnalis iya itu. Artinya jurnalis itu, wartawan itu suruh nutup telinganya. Atau telinganya dipotong. Atau kepalanya dipenggal nanti. Yang tikus. Tikus. Ya. Yang babi ini. Iya, iya. Sudah haram. Sudah menghina. Dan negeri ini kan negeri Islam. Iya, betul. Kalau di India itu kepala sapi. Itu penghinaan besar itu kepala sapi di India. Ya. Inilah sebabnya Pak. Si pelaku
teror ini. Iya. Haruslah berpikir internasional sedikit. Iya, iya. Kasihanlah kepada bangsa ini. Iya, iya. Nanti dunia menganggap bangsa Indonesia adalah bangsa yang lebih kotor dari zaman-zaman Namrud dan Firaun. Iya, ini sayangnya itu rezim yang berkuasa ini nggak memperlihatkan rasa empati, ya, rasa prihatin. Nggak ada suaranya, aku dengar ya, para penguasa ini. Jadi terkesan para penguasa ini mendukung tindakan teror terhadap hak-hak negara untuk hak-hak warga negara untuk bersuara. Tapi kalau misalnya Pak, Iya, iya. mungkin tidak mendukung Pak, atau mendukung pun hanya secara rahasia. Oke. Nah, dia tidak mendukung secara, kalau dia mendukung dia juga dibubarkan. Iya, iya. Secara rahasia, diam-diam. Mungkin diam-diam. Iya. Tapi kalau secara resmi dia mendukung, berarti dia harus dimakzulkan. Oh iya, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya, nggak mungkin. Jadi oleh sebab itu Pak, setiap apa yang dibuat oleh para gangster, yang gangsternya ini bukan gangster jalanan kelihatan. Iya. Gangster berdasi dan berposisi. Iya. Kaya lagi. Oh iya. Oleh sebab itu, berhentilah menjadikan nama bangsa ini buruk di mata dunia. Betul. Iya. Berhentilah. Kalau Anda tak suka, tulisan jawab tulisan. Iya. Kalau Anda benar. Iya, betul. Ya. Film jawab dengan film. Betul. Kenapa dibuat Iya. makanan haram Iya. Islam itu? Suara dilawan dengan kepala babi. Ya. Nggak benar itu. Kritikan, Iya. diancam lagi. Iya. Kalau diancam dengan kataan, kalau kamu buat akan saya tembak. Iya. Itu biasalah di negara ortodoks. Iya. Di negara masih biadab, itu udah biasa. Betul. Ya. Tetapi ini Pak, melebihi dari ortodoksnya orang-orang kumpulan-kumpulan itu tuh benua Australia. Ya, benua Australia. Benua Australia itu dulu Pak adalah tempat orang-orang penjahat-penjahat Inggris. Oh, ya, penjahat Inggris yang dibuang di situ. Iya. Di masyarakat itu. Jadi oleh sebab itu Pak, kita haraplah kalau mau sakit hati, jangan membawa kehancuran nama baik masa depan bangsa Indonesia. Betul. Sangat sepakat itu. Iya, ini pakal babi lagi. Iya. Sudah berapa hari dikirim lagi? Iya. Mungkin begini sombong Pak orang. Iya. Aku tidak akan bisa ditangkap. Iya. Walaupun aku kirim kepala babi tanpa telinga, aku kirim lagi. Iya. Tikus. Saya tidak bisa ditangkap karena nggak ada yang mau nangkap saya. Kalaulah itu Pak nggak ada yang mau didengar oleh orang luar negeri, Iya. berarti negeri ini adalah negeri gangster. Negeri gangster, betul itu. Ya, seperti negara, prihatin sekali kita, ya, Pak, prihatin seperti negara sekali. Haiti. Iya. Kan presidennya ketua gangster. Itu, iya. Bayangkan Pak. Oh, bandit jadi presiden ya. Apa jadinya? Iya. Bangsa Indonesia yang tidak sempat tersenyum dari anak cucunya sampai 80 tahun. 80, betul. Tidak pernah tersenyum karena hanya memikirkan mencari nasi, mencari beras yang tak pernah dapat selesai. Iya, betul. Bayangkan itu Pak. Kecuali bangsa kita ini sudah bosan dengan mewah. Sudah bosan dengan kemewahan. Semua serba otomatis. Iya. Sudah bosan. Oke. Silakan. Membuat budaya bangsa ini budaya hitam yang tidak bisa dihapus. Oke. Nah, jadi oleh sebab itu Pak, kita harapkan walaupun Anda gangster, mengenai pengabdian kepada bangsa ini harus ada 0,0001 di otak saudara. Iya, betul. Jangan negatif. Jangan negatif, betul. Oleh sebab itu Pak, kita hidup berbangsa ini harus memikir berkali-kali. Nasib bangsa dijajah. Dijajah oleh bukan Belanda saja. Dijajah oleh bangsa sendiri. Dijajah oleh PKI. Dijajah oleh oligarki. Dijajah oligarki sekarang. Iya. Kapan penjajahan ini berakhir? Nah, ini. Kalau Anda bermartabat itu juga,
bermartabat sandiwara, teror meneror. Kapan itu anak bangsa di kampung-kampung itu menyatakan dirinya, aku sudah merdeka? Nah itu kita merasa terhimpit sekarang ini. Kita merasa terancam oleh para penguasa sendiri. Penguasa menakut-nakutin rakyatnya dengan berbagai cara. Mungkin ya. Diduga ya. Dituduh. Karena nggak bersuara. Saya belum mendengar itu dari aparat penegak hukum reaksinya terhadap itu. Atau juga di Ranitek. Apa tuh? Akan dicari. Oh, akan dicari ya. Dari pihak kepolisian atau apa? Oh, itu nggak tahu, Pak. Oh ya, itu seharusnya yang tampil pertama kali itu. Pertama dari kepolisian. Ya, kalau di negara-negara maju ya seperti Amerika itu, wali kotanya itu yang penting. Kalau kita di sini gubernur yang berbicara itu kan warga DKI kan yang terancam itu. Tapi ini Menteri HAM ada ngomong. Menteri HAM apa bilang? Apa dia bilang? Itu sangat bahaya itu katanya. Adalah pokoknya ada. Itu tindakan pengiriman kepala babi dan itu sangat berbahaya, sangat itu apa itu namanya menindas HAM. Pokoknya ada berpendapat. Jadi dia berempati lah ya. Apa itu Menteri Hukum dan HAM ya? Bukan. Menteri Hukum dan HAM bukan? Ya. Oke. Ya bagus lah kalau gitu ada lah ya. Ada dikit. Ya, kepala kepolisian sebenarnya yang segera bertindak. Tapi harusnya Pak, setelah dikirim kepala babi tanpa telinga, pemerintah harus memberi perintah. Iya. Seluruh tenaga yang bisa menangkapnya harus melaporkan dalam 3 hari. Iya, itu aneh yang gitu aja nggak bisa nangkap kan? Ada lengkap. Yang korupsi lari ke Kolombia bisa ditangkap, yang gitu aja kayaknya kalau menurut kita ya sederhana sekali kalau mau menangkapnya itu ya. Ini Pak, ini mengenai ini tadi ada 2. Ada 2 pepatah lagi. Kalau mau 1000 daya. 1000 daya. Kalau tidak mau 1000 alasan. 1000 alasan. Beginilah Pak, negeri kita ini dari sandiwara bersambung dengan sandiwara. Akhirnya siapa yang tersenyum Pak? Oligarki tersenyum. Rakyat menangis terus, menderita akibatnya. Sebabnya dia tersenyum ada apa? Karena ada budak atau hamba sahaya yang digunakan untuk menindas 282 juta rakyat umat manusia. Iya, demikian pemirsa, saya kira ini kita serukan ya kepada penguasa aparat penegak hukum untuk melindungi jurnalis dan aktivis yang bersuara. Semuanya ini sebagai check dan balance agar negara ini terselamatkan dari berbagai korupsi, kolusi, nepotisme, dan lain sebagainya. Kalau ini tidak dilanjutkan, kami yakin sendi-sendi negara ini akan makin busuk dan negara ini akan segera hancur. Tinggal menunggu waktunya saja. Hancurnya berdarah atau damai, itu bisa terjadi kedua-duanya. Betul Pak, ada lagi Pak. Jadi ini saja Pak. Orang-orang yang berlagak sombong sekarang ini bisa menguasai keadaan, bebas dari hukuman, berhentilah. Rakyat tidak bodoh. Awas, ada waktunya nanti. Waktunya nanti dia ditangkapin, digebukin juga kalau nggak berkuasa. Demikian pemirsa, saya kira mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.